بتحية الإسلام تحية الخالدة تحية أهل الجنة تحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-mukarramun wal mukarramat, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, Bapak Yusrizal beserta jajaran, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz, para guru, para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang istiqomah untuk hadir ke majelis kita ini, mudah-mudahan setiap waktu yang kita sedikit berikan untuk duduk di majelis ini mendatangkan barokah, keberkahan. Jadi dengan sedikitnya kita duduk di majelis ini, mudah-mudahan dengan yang sedikit inilah Allah berkahi kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, segalanya. Karena kata Nabi, barokna haulah, orang yang gemar, senang, atau bahkan merutinkan diri untuk duduk di masjid, di majelis ilmu, menambah kebaikan di dalamnya, maka Allah berkahi sekelilingnya. Jadi mudah-mudahan kita mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pertama tentu, jadi yang paling utama, mari kita mengulang-ulang rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana Allah tidak pernah ada kata bosan untuk memberikan nikmat kepada kita, maka sudah seharusnya kita sebagai hamba Allah itu mensyukurinya tanpa ada bosan. Sebagaimana kita apalagi di penghujung tahun ini, di musim penghujan ini, Bapak Ibu, kita sudah dengar berita kurang lebih sudah 2 atau sudah masuk 3 minggu ini saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat yang terkena banjir bandang, banjir yang luar biasa sampai menenggelamkan rumah-rumah, bahkan bukan cuma tenggelam tapi hilang. Kata Gubernur Aceh Mualim itu ada kurang lebih 4 dusun yang hilang. Nah itu luar biasa. Jadi kalau kita mayang kayaknya dusun baca hilang. Itu karena apa? Karena banjirnya itu bukan cuma banyu, tapi banjirnya kayu. Nah, tapi Allah itu tidak menurunkan kayu dari langit. Allah menurunkan banyunya baik. Tapi yang membuat kayu itu pacak banjir, ya gitulah manusia ini. Makanya kata Allah, zaharal fasad fil ard. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini. Bima kasabat aidin nas, dari ulah tangan manusia sendiri, dari kita dewek. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana, ya kalau kita baca membanding dan mengintrospeksi diri kita, alangkah bersyukurnya keadaan kita ini, meskipun mungkin ada di antara kita yang
ngerasa kurang, ngerasa tidak cukup. Tapi kalau dibandingkan dengan saudara-saudara sana, mulai kalau kita sudah jenguk berita-beritanya, videonya, rumahnya lah habis, banjirnya sudah hilang, tapi lumpurnya lah sampai atap, motornya tidak baca dipakai lagi, mobilnya lah rusak, mobil itu kalau nak dibeneri katanya puluhan juta, barang-barang, ijazahnya, pakaian-pakaiannya, lemarinya, segala macam hilang galau, tinggal pakaian yang di badan itulah. Jadi kalau kita nak mensyukuri nikmat Allah kepada kita, seharusnya kita unzuru ila man huwa asfala minkum. Kata Nabi, jingoklah wong-wong yang mendapatkan kesulitan, musibah yang lebih besar daripada kalian. Jadi itulah yang menjadikan kita untuk tetap bersyukur dan mendoakan saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan ya minimal kita berdoa supaya diberikan ketabahan, kemudahan, dan diberikan ganti terbaik oleh Allah SWT. Ya kalau ada kemampuan kita menyumbang sedikit daripada rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk mengikuti jejak dan sunnah-sunnahnya, sehingga kita ini mendekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat nanti, sehingga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan kajian fikih kita. Setelah beberapa pekan kita membahas tentang fiqhul imamah, fikih tentang kepemimpinan di dalam Islam, yang kita tahu beberapa definisi, syarat-syaratnya, keutamaannya, dan cara mencari pemimpin itu. Mudah-mudahan itu menjadi bekal kita juga jika kita menghadapi proses pemilihan pemimpin, baik itu pemimpin lokal, daerah, dan bahkan pemimpin pusat kita, sehingga disitulah kita mendapatkan keberkahan di dalam pemilihan itu. Selanjutnya setelah bab itu selesai, di sini dilanjutkan dengan fiqhul munakahat. Fikih munakahat ini atau fikih pernikahan ini juga dimasukkan, sebagian ulama memasukkannya pada kategori fikih muamalah atau fikih sosial, ibadah sosial, bukan ibadah fardiyah. Nah, jadi tata cara pernikahan itu juga sebagian ulama mengumpulkannya pada fikih muamalah, walaupun sebagian ada yang mengkategorikannya sendiri, fikih munakahat atau cara pernikahan di dalam Islam. Ngomong-ngomong soal pernikahan ini ya menjadi pembelajaran untuk kami dewek sebenarnya, yang paling pas dan paling pantas untuk menyampaikan hukum, hikmah, syarat, rukun daripada pernikahan itu ya bapak-bapak yang sudah sangat berpengalaman, yang pernikahan sudah sampai 20 tahun, 30 tahun. Kalau kami ini baru 6 tahun ya. Anak masih kecil-kecil, masih belum disebut, belum pacak lah disebut bagus untuk menyampaikannya. Tapi kalau yang sudah bapak-bapak yang sudah pengalaman, anak-anak yang lah suksesnya galau, lah sarjana, lah pacak, ini itu bolehlah kita minta kebaikan nasihatnya. Tapi karena di sini kami yang dimintai untuk menyampaikan materi, ya mau tidak mau lah ya, insya Allah. Karena memang kadang-kadang untuk menyampaikan sebuah tema ini tidak mesti kita yang nak ngalami dulu. Kalau kita nak ceramah kematian, kita tidak nak mati dulu. Kalau kita mati dulu selesai, tidak baca kami nak nyampe. Nah, jadi mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kami dan juga untuk kita semua. Al-Musannif, pengarang kitab ini, menjelaskan definisi dan hukmul an-nikah fil Islam. An-nikah huwa liqa. Nikah itu artinya pertemuan secara bahasa atau pergaulan, atau disebut dengan iqah, ikatan
Jadi secara bahasa nikah itu bisa disebut pertemuan antara laki-laki dengan perempuan, kemudian pergaulan dan juga mengikat, ikatan. Jadi nikah itu adalah satu ikatan. Fi istilahan, dalam secara istilah jumhurul ulama menyebutkan an-nikah aqdun alladzi yajuzu alaihima, akad yang membolehkan atas keduanya, suami dan istri ini, itu berhubungan secara syar'i bil labzin nikah, dengan lapas nikah. Jadi secara istilah pernikahan ini adalah akad yang perempuan ini melakukan hubungan secara syar'i dengan sesuatu yang sudah diperbolehkan dengan lapas pernikahan tadi atau sejenisnya. Jadi itu yang hanya menyebutkan bahwa pernikahan ini adalah salah satu jalan dari untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita sebagai manusia ini punya kebutuhan untuk berkeluarga, memiliki pasangan. Jadi memang di dunia ini manusia itu Allah Subhanahu wa taala punya kebutuhan-kebutuhan. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh berkeluarga. Nah, sebagaimana kemarin kita membahas tentang makan dan minum, kaitannya dengan jual beli dan lain sebagainya. Begitu juga pernikahan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kebutuhan kepada kita di dunia ini, maka Allah juga menyiapkan aturannya. Ada aturannya, makan, minum pun ada aturannya, berkeluarga pun ada aturannya. Sehingga kita sebagai muslim ini hidup dalam aturan Allah, bukan sekehendak kita. Dan aturan Allah Subhanahu wa taala itu, dan Allah yang paling tahu dengan siapa kita ini. Karena maka aturannya paling pas. Banyak manusia ini buat aturan, buat undang-undang, tapi kadang tidak pas. Tapi yang Allah maksud dengan aturan ini, itulah yang paling pas dengan manusia. Contoh Pak, sampai sekarang ilmuwan-ilmuwan barat itu sebenarnya mengakui bahwa ajaran Islam itu efektif untuk membuat jera daripada kriminal. Lagi ada fikih jinayat, fikih tentang kriminal. Membunuh itu di dalam Islam, membunuh itu dosanya sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti membunuh seluruh manusia, membunuh sikap manusia seperti membunuh seluruh manusia. Sehingga di dalam fikihnya diangkat yang namanya hukum kisos. Kisos itu artinya setimpal. Ketika membunuh, seseorang itu membunuh, terbukti dia membunuh dengan bukti-bukti yang jelas, yang valid, kemudian dia sudah diputuskan oleh hakim sebagai seorang pembunuhnya, harus dibunuh. Tapi wong-wong yang disebut dengan wong-wong liberal, yang dia tidak semaman, ya ngomong kejam Islam itu, kejam Islam itu. Kenapa? Ya aku nak dibunuh nih. Sehingga mereka buat aturan-aturan, buat aturan-aturan di penjara. Sekarang kita kan pakai aturan hukum-hukum undang-undang. Di penjara bunuh pasal sekian, tuntutannya sekian. Kayak vonisnya beda lagi. Misalnya tuntutannya 20 tahun. Kalau pembunuhan berencana, ya pacak di pojok itu seumur hidup atau mati. Nah, misalnya 20 tahun tuntutannya, kadang divonis, banding lagi. Ya paling tidak dapat berapa? 10 tahun. Vonisnya 10 tahun. Sudah 10 tahun lagi dapat remisinya pula, ada remisi 17-an, ada remisi akhir tahun, dipotong-potong jadi cuma 3 tahun. Yang bunuh tadi masuk penjara 3 tahun. Kira-kira bagi anak, wong tua, korban yang dibunuh ini, ya masih ada membekas rasa sakit di dalam hati.
Sehingga banyak kejadian ketika si pelaku ini keluar setelah membunuh, masih dicari oleh keluarga si korban. Untuk apa? Untuk menyelesaikan. Tapi ya memang kita bernaung dengan undang-undang itu. Kita ikuti, kita taati. Tetapi ini yang mengingatkan kita bahwa Islam ini Allah tuh tahu bahwa aturan yang paling pas dengan manusia itu ini. Makanya dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan bagi kalian, wahai manusia, di dalam kisos tadi, nyawa dibayar nyawa tadi, hayatun ya ulil albab. Ada kehidupan di balik itu. Ketika seorang tadi tersangka pembunuhan dibunuh, maka disitulah akan dilihat oleh mata-mata yang lain, akan berpikir bagi mereka, kalau aku nak bunuh wong, aku dibunuh berarti. Sehingga dia akan mengerem dirinya untuk tidak melakukan pembunuhan. Disitulah ada kehidupan. Tidak akan ada korban-korban pembunuhan lagi. Sekarang apalagi wong galak begal, galak merampok. Kemarin kan ada viral di Palembang ini yang ngerampok bos kerupuk di pasar 16. Ya, Pak Isa? Di pasar 16. Diwawancarai wong tersangka itu caidak wae dia. Ngapo? Dia nak ngidupi ceweknya jando. Iya uji dia. Masya Allah, caidak wae dia, Pak. Dia lah bunuh wong. Wah, ini kepala keluarga, kepala rumah tangga yang mencarikan nafkah untuk anak bininya, tapi si tersangka tadi ketika dia diwawancarai caidak wae. Aku berlari, aku dapat duit berapa sejuta sekian, berlari ke Bandung sana. Ngapa duit itu habis untuk biayai cewekku janda di mana? Nah itu menjadi pelajaran. Begitupun pernikahan. Ketika pernikahan ini sudah disyaratkan dan menjadi syariat, maka kita sebagai muslim harus menunjukkan kebahagiaan kalau memang Allah Subhanahu wa taala mengatur semua itu. Sedemikian rupa, jika hari ini banyak lanang-lanang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil kehormatan daripada perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala pun sudah memberikan aturan. Jika kita punya kebutuhan untuk pernikahan itu ada jalannya, yaitu pernikahan. Jika kita punya kebutuhan itu ada jalannya untuk pernikahan, bukan berzina. Maka kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati perzinahan itu. Itulah perbuatan yang sangat fahish, sangat tidak etis, fahish. Wa sa'a sabila, sangat jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah definisi pernikahan itu. Ketika hubungan itu sudah Allah Subhanahu wa taala bolehkan dalam syariat dengan akad tadi, maka itulah disebut dengan pernikahan secara syariat. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya fil Islam adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan bahkan hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Kapan? Ketika seseorang itu takut terjerumus ke dalam perzinahan. Hukum asalnya yaitu sunnah muakkadah. Boleh tak seseorang memilih untuk tidak menikah? Silakan. Boleh, asalkan dia bisa menjaga kesucian dirinya. Dan bahkan kalau kita jenguk literatur sejarah, Pak, banyak para ulama-ulama yang sibuk produktif dengan ilmunya itu tidak menikah. Ada Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, itu membujang sampai akhir hayat. Imam As-Suyuti, seorang ulama tafsir yang tulisannya banyak, kan? Karena apa? Ya karena memang sudah mereka sibuk dengan ilmunya. Bahkan kalau kita jenguk buku-buku sejarah itu, para ulama-ulama ini, mereka itu bahkan teduknya, Pak, 24 jam itu tidak ada waktu teduk. Teduknya dan nulis, dia capek, dan duduk mainlah dia ngulik teduk.
Sejam 2 jam dia bangun, dia nulis lagi. Dia ngaji kitab lagi. Dia baca lagi. Dia mengamalkan hadis lagi. Nah itu. Tapi kalau memang sudah nikmat mah itu dengan ilmu, ya kadang-kadang kalau sudah berkeluarga ya memang agak sulit. Nah maka ulama itu memilih yang itu. Tapi secara umum kita manusia ini punya kebutuhan biologis. Secara umum kita. Nah, itu pun maka ya kita apalagi bapak-bapak gitu, kalau yang sudah punya anak, yang sudah meranjak, sudah akan dewasa, ya jangan sampai kita mempersulit anak-anak kita untuk menyelesaikan daripada kebutuhannya. Mereka juga punya kebutuhan. Ketika mereka ini sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, maka di sini ada seruan kata Nabi, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian syabab, syabab ini dalam bahasa Arab anak muda. Anak muda ini memang yang lagi tinggi-tingginya hasratnya, keinginannya, kemudian tenaganya masih sangat kuat. Maka kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang di antara kalian ini sudah mampu untuk menikah, mampu secara umur, secara emosional, kemudian sudah ada kemampuan finansial, meskipun finansial itu standar kita lah, kemampuan finansial itu, falyatazawwaj, maka hendaklah engkau menikah. Karena menikah ini lebih menjaga daripada kesucian dan juga lebih araddu lil basar, menundukkan pandangan. Itulah seruan dari Nabi. Maka pernikahan ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan kata Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Artinya yang kucontohkan. Faman ghariba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci daripada sunnahku, maka bukan bagian aku. Boleh baik dan nikah, tapi jangan sampai benci dengan pernikahan. Ada banyak sekarang ada aliran yang memang dak galak nikah. Dak galak nikah. Dak galak ada ikatan antara laki-laki dengan perempuan. Bercewekan baik, dak usah nikah. Itu ada aliran. Ada aliran yang sudah nikah namanya chill free. Dak galak punya anak. Karena memang sekarang kan sudah zamannya zaman emansipasi. Apa ketika laki-laki meniti karir, mencari nafkah, perempuan juga dak galak kalah. Dia meniti karir, mencari nafkah, dua-duanya ketika dia sama-sama punya karir, dia tak pengen disibukkan dengan anak. Nah, secara jelas dalam Islam ini sesuatu yang menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah manusia. Kalau kita manusia ini punya kepengenan, punya keinginan untuk punya anak. Nah, bahkan di Jepang sana, kalau Bapak Ibu pernah jengok pemerintahannya itu, banyak keluarga yang di Jepang itu putus nasabnya. Banyak rumah-rumah tinggal. Karena setelah berkeluarga, anak-anaknya memilih untuk dewean, banyak bahkan di kampung-kampung katanya, banyak rumah-rumah yang tinggal dan ditempati. Karena putus daripada nasabnya. Nah, seperti itu berbahayanya kita kalau kita tidak mengambil bagaimana Islam mengambil ajaran. Jadi Islam tidak se ekstrim itu. Islam tuh Allah tuh tahu bagaimana fitrah manusia. Allah tuh tahu bahwa kita ini butuh pasangan, kita ini butuh dengan kasih sayang, kita ini butuh ada yang saling lurui. Nah, itu. Jadi Allah tuh tahu fitrah manusia. Makanya jangan pernah kita ini menyalahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aturan. Maka kata Allah dalam surah An-Nur, dan nikahkanlah orang-orang di antara kamu yang masih sendiri dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba. Jadi nikah menjadi suatu kesunahan. Nah,
Jadi pernikahan ini satu hal yang hukumnya sunnah muakkadah dan juga bisa menjadi wajib ketika seseorang itu takut untuk terjerumus kepada perzinahan. Yang kedua selanjutnya, arkan wasyurutun nikah, rukun dan syarat daripada pernikahan. Rukun itu apa? Kemarin rukun kita jelaskan bahwa sesuatu yang harus ada di dalam satu ibadah, ketika dia tidak katik maka dia akan membatalkan ibadah tersebut. Jika kita membahas rukun wudu, maka rukun wudu itu ketika salah satunya tidak dilaksanakan maka wudu itu menjadi batal. Ketika kita bicara tentang rukun sholat, maka ketika salah satunya tidak dilaksanakan rukun sholat itu, maka sholatnya menjadi batal. Nah itulah disebut dengan rukun. Dan pernikahan juga ada rukun. Maka rukun pernikahan, arkanun nikah khamsatun. Rukun pernikahan itu ada 5. Yang pertama, az-zawj. Ar-rajul, az-zawj, mempelai laki-laki. Ada lanangnya. Udah kata lanangnya, mana nikah? Ada mempelai laki-laki. Yang kedua, az-zawjah, mempelai perempuan. Jadi 2 mempelai ini ada lanang, ada betina. Ya. Maka akan menyalahi fitrah kalau dua-duanya lanang galau atau dua-duanya betina galau. Mohon maaf Pak, sekarang ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah SWT. Banyak yang menyimpang. Banyak. Kami jenguk di sekolah, di perkantoran, di instansi-instansi. Kadang-kadang sudah dinormalisasi. Biarlah. Nah itu nauzubillah min dzalik. Dulu sudah kita dijelaskan dulu. Ada seorang nabi yang punya kaum, Nabi Lut namanya, sudah Allah hancurkan. Jangan kita normalisasi perbuatan-perbuatan itu. Apalagi zaman-zaman media sosial, jangan sampai anak-anak kita. Jadi satu hal yang harus kita hindari. Al-zawj wa zaujah, 2 mempelai laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, wali. Al-wali, wali ini merupakan rukun. Siapa yang menjadi wali? Bapak daripada seorang anak tersebut. Wali nasab. Wali yang sangat berhak untuk seorang anak perempuan adalah bapaknya. Jadi kalau masih ada bapaknya, seorang bapak itu punya kewajiban untuk menikahkan. Itu menjadi hakul waladi alal walid. Hak seorang anak daripada bapaknya itu harus menikahkan anaknya. Jangan sampai tidak bertanggung jawab. Lari anaknya nak nikah, tak tahu kemana, di WA tak katik lagi, dicari ke sana tak katik. Ya Allah, kesian anaknya. Kesian. Atau yang pernah kami temui, si walinya itu ternyata bapak angkatnya. Nah ini tidak boleh. Maka pernikahan itu jadi batil. Ngapa karena terjadi? Karena bapak angkatnya tidak galak terus terang. Dia ngambil anaknya dari bayi. Wong tuanya tahu masih ada, alamatnya tahu. Tapi ternyata si bapak ini tidak galak terus terang dengan anaknya. Seharusnya, apalagi anak ini perempuan, anak betina, si bapak ini harus terus terang ketika dia sudah dewasa, apalagi tidak akan dinikahkan. Jelas tidak bisa digantikan oleh bapak angkatnya. Sebagaimana Nabi pernah ditegur ketika orang-orang menyebut nama Zaid bin Muhammad. Jadi Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid.
Nah, Zaid ini seorang yang luar biasa, dulunya budaknya Nabi, diangkat jadi anak Nabi, kemudian dia jadi panglima perang. Ada perang melawan Romawi, namanya perang Mu'tah. Zaid ini menjadi panglima utama yang gugur. Nah, Zaid ini disebut oleh tetangga-tetangga Nabi, sahabat Nabi, Zaid bin Muhammad. Nabi ditegur, tidak boleh. Dia namanya tetap Zaid bin Harithah. Karena bapaknya Harithah. Ya, bapak angkat tidak bisa menggantikan nasabnya. Zaid bin Harithah. Zaid ini punya anak namanya Usammah. Nah, Usammah ini juga jadi jenderal perang, panglima perang pada masa itu. Menggantikan bapaknya, Usammah bin Zaid. Ini cucu Nabi, tapi cucu dari anak angkat. Nah, tetap menjadi. Jadi wali itu, wali nikah adalah rukun, harus menjadi hal yang ada. Ketika bapak sudah meninggal, wali ini bisa digantikan nasab ke pucuk, atau nasab ke samping, atau nasab ke bawah. Nasab ke pucuk itu kakek, dari klan bapak. Nasab ke samping, saudara dari bapak, mamang. Nasab ke bawah, anak dari bapak tadi, dulur lanang. Walaupun dulur lanang itu ya masih muda dari yang nanti nikah deh, misalnya dia juga belum nikah. Tapi kalau memang sudah tidak ada opsi lain, maka barulah disebut ada waliul hakim. Wali hakim, wali itu dimandatkan kepada otoriter yang ada di situ, seperti ketib dan lain sebagainya, maka itu menjadi wali. Kemudian yang keempat, syarat daripada rukun daripada pernikahan ini adalah asy-syahidain, dua saksi. Nah, dua saksi. Saksi ini Pak sebenarnya mempunyai syarat. Nah, sebagaimana syaratnya dia muslim, kemudian siqah. Siqah itu artinya wong yang benar-benar. Ya kalau pacak wongnya soleh, kita tahu wongnya ngaji, semayang, kalau ke masjid, nutup aurat. Ini seharusnya yang jadi saksi, karena apa? Akan menyaksikan sesuatu yang sakral. Kalau sekarang kita nyemilih saksi ini, yang penting mamangnya ada KTP. Tidak penting mamangnya nak semayang apa tidak, nutup aurat apa tidak, tidak tahu mamangnya mabuk apa tidak, tidak tahu. Nah, itu jangan sampai kalau pacak cari saksi itu yang bagus. Kalau kami di pesantren dulu di Jawa tuh, kiai-kiai itu bukan disuruh ceramah, akad nikah tuh disuruh jadi saksi. Kiai minta tolong kiai, anak kami tolong jadi saksi ke. Nah, kalau sekarang kan yang jadi saksi itu kalau ada pejabat pemerintah, ya cari yang soleh. Kita tahu misalnya mamang kita yang soleh-soleh, yang bagus, ya, jadi saksi, syahidain, jadi saksi yang untuk menyaksikan kebaikan tadi. Kemudian setelah dua saksi ini, ijab dan kabul. Yang kelima, ucapan dari wali, kemudian kabul, penerimaan daripada si mempelai laki-laki dengan pada sirah yang tertentu, dengan tazwijaha atau dengan ankahtuka. Jadi beberapa kata-kata yang jelas, yang rajih. Dalam bahasa kita, saya nikahkan, saya kawinkan, dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi rukun. Setelah 5 rukun itu terpenuhi, maka di situ sudah sahlah sebuah pernikahan. Ketika sudah sah sebuah pernikahan, semua menjadi kebaikan. Dari tadinya tidak ada kebaikan di antara keduanya, berpegang tangan tidak boleh, berboncengan tidak boleh, makan berdua tidak boleh. Laki-laki dengan perempuan, kalau dia sudah berdua baik, maka yang ketiganya setan. Yang ketiganya setan. Jadi kalau belum Pak, Ibu,
Kalau ada anak betino, ada anak lanang, omongi. Apalagi anak betino, omongi nak. Pokoknya sebelum lanang itu jadi suamimu, mak dak galak senyum dengan dia. Itulah, dak usah senyum. Bapak juga itu seleksi. Jangan kaget belum nikah, no, cak baik ni, main-mainilah diajak ke rumah, lah dia yang nginep pula. Belum, Pak. Belum, Bu. Ini kadang galak terbalik wong tua main ni hari. Giliran dang bercewekan baik ni dengan calon mantu tadi. Oh lah baik ni dengan calon mantu, apalagi calon mantu betino. Baik ni diajak ke rumah, disuruh masak di rumah. Lah jadi bini anaknya dibalai terus. Itu kadang terbalik, Bu. Kadang terbalik. Lah jadi bini dibalai, salah ini, salah itu, salah ini. Jangan. Sebelum jadi bini itu baru gitu. Lagi kalau nak ke rumah dah usah. Biarlah. Kita harus begitu, Pak, tegas. Tegas. Ketika sudah jadi bini, kita sayangi. Pecah anak kita dewek. Karena apa? Karena sudah terjadi akad nikah tadi. Sudah dijalankan rukun-rukun nikah tadi, sehingga yang tadinya bukan siapa-siapa kita, yang tadinya bukan apa-apa kita, sekarang jadi anak kita, jadi menantu kita. Maka disitulah waktunya kita untuk memberikan kasih sayang kepada dia. Bukan saat sebelum dia halal dengan anak kita, bukan saat sebelum pernikahan kita baik dengan dia, bukan. Nah, itu menjadi pelajaran untuk kita. Nah, jadi wallahu a'lam, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan mendapatkan kebaikan sehingga kita bisa menjalankannya dan menjadikannya sebagai acuan di dalam kehidupan kita dan sedikit-sedikit menambah kebaikan-kebaikan kita di dalam bermuamalah dan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.